Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar saudara? Apa kabar? Luar biasa. Kalau nggak sedang luar biasa juga nggak apa-apa ya. Karena hidup kita nggak selalu luar biasa. Tapi Tuhan Yesus yang selalu luar biasa. Coba bilang sama sebelah kiri kanan kata Tuhan Yesus baik. Dia baik buat kamu juga hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita sampai pada pelajaran kita di minggu yang kelima dari kitab Galatia. Kita akan pelajari dari kitab Galatia 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dan tema khotbah hari ini adalah Christ is enough, nothing more, nothing less. Artinya Kristus sudah cukup, tidak lebih dan tidak kurang. Ada satu kondisi yang berbahaya dalam hidup rohani kita saudaraku, bahwa seringkali bukan ketika orang belum mengenal Injil. Yang berbahaya itu gini. Waktu orang sudah mengenal Injil, kenal firman, jadi orang Kristen, jadi orang percaya, lalu dia meninggalkan imannya. Lalu dia meninggalkan Injilnya. Nah, itulah yang terjadi kepada jemaat yang ada di Galatia. Karena kenapa kita mengawali tahun ini dengan mempelajari jemaat Galatia? Karena memang keadaan jemaat Galatia itu relate dan sangat relevan dengan keadaan gereja di akhir zaman. Dan saya tahu kitab Galatia menjadi jawaban untuk semua zaman. Tapi secara khusus kita gereja ini mengawali dari back to gospel di tahun ini. Kita mau pelajari jemaat di Galatia. Nah, yang terjadi pada jemaat di Galatia saudara, mereka jemaat yang udah percaya pada Kristus. Mereka sudah mengalami karya Roh Kudus yang bekerja di hidup mereka. Bahkan mereka telah melihat perubahan hidup terjadi di hidup mereka. Tetapi akhirnya mereka mulai berpikir gini saudara, bahwa kasih karunia itu baik di awal pertobatan saya. Memang saya diselamatkan oleh anugerah. Tetapi untuk saya bertumbuh di dalam iman saya, ternyata saya perlu usaha saya sendiri. Nah, disinilah kekeliruan terjadi. Memulai dengan Injil, tapi dia mengakhirinya, menjalaninya dengan usahanya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Nah, celah inilah yang dilihat oleh Paulus dan dia pikir ini sangat berbahaya, maka dia menuliskan kitab Galatia ini khususnya dalam pasal yang kita mau pelajari di hari ini. Karena yang terjadi pada hari ini begitu banyak kita percaya pada Yesus, pada salibnya, pada anugerahnya, tapi dalam menjalani hidup ini kita menjalani dengan kekuatan kita. Kita berupaya membuat diri kita untuk supaya saya dilayakkan dengan usaha kita. Sehingga seringkali dengan kata-kata motivasi yang terlihat baik, yang bahasanya begitu indah, itu menjebak kita sehingga Kristusnya nggak ada, tapi diri kita yang dominan. Nah, disinilah Paulus menulis surat ini tidak dengan sebuah penghiburan, tapi dengan kalimat yang sangat keras dan mengejutkan. Dia bilang gini, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Bodoh. Dia nggak perhalus kalimatnya. Hai orang Galatia yang bodoh. Nah, kalau kita lihat ini, wah, Paulus kasar sekali ya. Saudara, ini bukan hinaan yang emosional. Tapi ini teriakan seorang gembala yang sedang melihat jemaatnya menjauh dari Injil. Paulus tidak terima kalau jemaat yang dia rintis, yang dia layani ini, yang awalnya begitu beriman, percaya pada anugerah Yesus, pada akhirnya mereka terjebak pada usaha diri sendiri. Makanya Paulus bilang, hei orang-orang Galatia yang bodoh. Sebuah emosi rohani melihat kondisi jemaatnya. Tapi seringkali hari ini mimbar-mimbar ini terlalu takut untuk memperingati jemaat tentang dosa, tentang hati yang menjauh, mengeras daripada Tuhan. Nanti kita kehilangan jemaat. Nanti jemaat keluar dari gereja kalau khotbahnya terlalu keras. Tapi Paulus bilang, orang-orang Galatia yang bodoh. Dia keras berbicara kepada mereka. Karena baginya ini prinsip yang sangat penting. Jangan sampai anugerah itu hilang hanya gara-gara kamu berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Nah, mari kita dengarkan apa yang Paulus mau ajarkan hari ini. Dengan jujur dan rendah hati.
dan apa yang Roh Kudus mau sampaikan kepada kita gereja hari ini lewat firman Tuhan. Mari kita lihat Galatia 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan baca ayat 1, jemaat baca ayat 2, kita bergantian sampai ayat 14. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jemaat 2, 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jika kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bersama-sama kita baca 2-3. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin untuk firman Tuhan. Nah, masalah yang dialami oleh jemaat Galatia bukan karena mereka meninggalkan Yesus. Kalau kita baca perikop ini, mereka tetap percaya, beribadah, tetap hidup benar. Masalahnya jauh lebih halus dan berbahaya adalah karena mereka mulai meninggalkan Injil tanpa mereka sadari. Dan seringkali pun kita terjebak dalam hal yang sama. Mereka mulai percaya satu kebohongan rohani yang juga kita percayai hari ini. Apa itu saudara? Ya, Yesus memang perlu, tapi belum cukup tanpa usaha dari kita. Artinya kita mau bilang, salib itu gak cukup. Pengorbanan Yesus yang kita peringati hari ini, lewat perjamuan kudus itu gak cukup. Perlu usaha saya, effort dari saya juga. Nah, disitulah penyimpangan ini mulai terjadi, saudara. Sebab itu yang kita mau pelajari hari ini, bagaimana Paulus menjelaskan kepada jemaat-jemaat Galatia. Maka dia bilang, hai orang-orang Galatia yang bodoh, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya kita mengerti apa yang sedang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Maka Paulus membawa kita kembali, mengajak kita kembali kepada dasar iman, untuk membongkar kebohongan-kebohongan ini. Makanya Paulus membawa jemaat kembali kepada figur Abraham. Dalam ayat 6 dikatakan begini. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa, saudara? Kebenaran. Jadi ternyata yang terjadi kepada Abraham itu sebelum hukum Taurat ada. Di situ sudah ada iman daripada Abraham. Jadi sejak awal ternyata hubungan Allah selalu berdasarkan iman, bukan usaha manusia. Karena Allah dengan Abraham terjadi sebelum adanya hukum Taurat. Karena baru Abraham, baru Musa ada, saudara. Jadi jangan dibalik-balik itu. Dan ternyata
Hubungan didasarkan dengan iman, bukan pada ketaatan yang sempurna saja. Karena gak ada yang bisa sempurna. Semua kita masih punya kelemahan. Makanya Paulus berkata begini dalam ayat yang ke-10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Kenapa saudara? Kenapa? Karena hukum menuntut ketaatan sempurna. Sementara manusia tidak mampu, tidak sanggup sampai sempurna. Nah, inilah yang membuat banyak orang Kristen hari ini, dia mulai dengan Injil, tapi dia melanjutkan dengan kekuatannya sendiri, berusaha untuk sempurna. Ini yang buat banyak orang Kristen hari ini lelah secara rohani, merasa nggak pernah cukup, dan akhirnya kehilangan sukacita Injil. Sebab itu Paulus membawa jemaat Galatia pada salib Kristus, pada pusatnya. Di ayat 13 dia bilang gini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Inilah inti Injil. Inilah inti perjamuan kudus yang kita peringati 12 kali dalam satu tahun. Setiap minggu pertama. Ini Paulus kembali membawa pada salib. Bukan kuatmu, bukan usahamu, bukan kemampuanmu jemaat Galatia. Tapi pada salib, pada Yesus yang tergantung di kayu salib. Makanya kita memperingatinya terus. Waktu kita melihat salib kita tahu bahwa seharusnya hukuman, rasa bersalah, kutuk karena kegagalan itu harusnya kita yang tanggung. Tapi Kristus mengambil semua itu. Dia menanggung semua hukuman, rasa bersalah, kutuk karena kegagalan kita. Tujuannya jelas yang Paulus bilang. Supaya kita menerima janji roh oleh iman. Bukan oleh usaha kita, bukan karena upaya kesalehan kita, tapi oleh karena iman kepada Kristus yang tergantung di kayu salib. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Kepada Kristus. Saya itu saudaraku, bagian yang kita mau pelajari dari jemaat Galatia ini, pada hari ini jemaat Galatia persoalan bukan karena kurang disiplin, tapi karena salah dasar hidup rohani. Nah, mari kita melihat 3 kebenaran sederhana yang kita mau sharing hari ini. Yang pertama, dimulai oleh roh. Galatia 3 ayat 1-5, nanti kita bisa baca di rumah. Di perikop ini, Paulus mengingatkan pengalaman mereka sendiri yang dialami oleh jemaat Galatia dan gereja mula-mula pada waktu itu. Sudah tahu kisah Rasul pasal yang kedua, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mulai berbahasa roh, mereka dilawat Tuhan, pertobatan terjadi. Setelah mereka melihat bagaimana Kristus menyelamatkan mereka, mereka menerima Roh Kudus bukan karena hukum, mujizat terjadi bukan karena performa mereka, perubahan hidup lahir karena iman. Pertobatan terjadi, Alkitab bilang ini, tanda-tanda itu menyertai mereka. Kesembuhan terjadi, banyak orang takut, orang percaya. Dan jumlah mereka bertambah-tambah. Jadi jemaat sudah melihat banyak mujizat karena anugerah Tuhan. Lalu dari semua pengalaman yang mereka lihat, mereka rohannya belum tinggi, mereka masih orang-orang biasa. Tapi Tuhan bekerja di antara mereka. Makanya Paulus bertanya kepada jemaat di Galatia begini, di ayat yang ketiga. Dia bilang, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Dia bilang, jemaat Galatia, kamu lupa gimana kamu mulai semua pelayananmu, pertobatanmu. Semua oleh anugerah loh, oleh karena kemurahan Tuhan. Kenapa sekarang kamu berupaya dengan kekuatanmu sendiri? Jadi jemaat dikasih Tuhan, waktu Paulus berkata dimulai oleh roh, dia sedang menegaskan satu kebenaran penting untuk kita semua hari ini. Bahwa relasi dengan Allah tidak dimulai dari kemampuan kita, tapi dari anugerah Tuhan. Amin. Bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Nah, masalahnya gini, seringkali yang terjadi sama kita, akhirnya kita kena masalah mental. Kenapa saudaraku? Karena ketika iman dijalani seperti lomba. Harus selalu benar, harus selalu berhasil. Kayak sebuah perlombaan, harus yang paling layak, yang paling kudus. Tapi enggak ada anugerah di dalamnya, yang ada upaya diri sendiri. Kita merasa diterima Tuhan hanya ketika keadaan kita baik-baik saja.
Sehingga seringkali kita harus hipokris. Apa kabar? Oh, saya selalu luar biasa. Pada hatimu pedih. Karena kita takut terlihat biasa-biasa saja. Kita takut kalau kita bilang jujur, saya sedang dalam pergumulan berat. Saya sedang jatuh dalam dosa. Saya sedang bergumul. Kita takut terlihat gak rohani. Karena kita merasa bahwa Tuhan hanya terima kalau kita baik-baik aja. Tuhan hanya akan terima kalau hidup kita selalu benar. Bahkan kegagalan dianggap sebagai bukti bahwa Tuhan kecewa sama saya. Tuhan kecewa. Itu yang buat kita jadi beban. Nah, ini menciptakan kecemasan rohani, rasa bersalah yang kronis, kelelahan batin, bahkan depresi tersembunyi di balik aktivitas rohani dan pelayanan kita. Karena kita menjalaninya dengan usaha kita sendiri. Dengan kemampuan kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, udah gak ada iman di dalamnya. Kita berupaya dengan kemampuan kita. Sampai sudah tidak ada Yesus di dalamnya. Saya ingin tegaskan di poin pertama ini. Dimulai oleh Roh berarti, saudara mesti mengerti bahwa saya diterima bahkan di saat saya belum berubah. Bahwa saya dikasihi bahkan sebelum saya bisa taat sama Tuhan. Bahwa saya dipeluk bahkan saat saya sedang mengalami kerapuhan. Karena Roh Kudus tidak bekerja dengan tekanan, tapi dengan kasih karunia yang memulihkan, yang mengerti. Katakan amin, saudaraku. Di sini kita melihat bahwa kasih Tuhan itu jauh lebih besar daripada kegagalan kita. Cintanya Tuhan lebih besar, bahkan sebelum kita bisa sungguh-sungguh dengan Dia, Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita gak terjebak menyogok Tuhan dengan semua perbuatan baik kita. Karena kita harus tahu bahwa kita berbuat baik karena kita tahu Tuhan telah baik buat kita. Amin, saudaraku. Saya akan taat karena Tuhan begitu mengasihi saya dan taat sampai mati di kayu salib. Jadi landasannya kita untuk taat, setia, sungguh-sungguh berbuat baik. Bukan supaya Tuhan senang, tapi karena kita tahu Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Landasan itu membuat kita gak akan berkurang mengasihi Tuhan. Karena kita tahu Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Sebab itu untuk saudara-saudara jemaat Tuhan hari ini, yang mungkin kau merasa cemas karena semua beban-beban rohani ini. Saya berkata kepada saudara, Tuhan tidak menilai saudara dari seberapa saudara kuat hari ini. Untuk jemaat juga mungkin yang sedang burn out dengan hidupmu. Saya bilang kepada saudara, Roh Kudus bukan mandor. Roh Kudus bukan mandor yang menekan, tapi Dia penolong yang menopang. Begitu untuk saudara-saudara jemaat yang juga merasa gagal, saya berkata kepada saudara, kegagalanmu tidak pernah membatalkan anugerah Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Tidak pernah membatalkan anugerah Tuhan. Dia Bapa yang mengasihi saudara. Sebab itu hidup oleh Roh berarti kita diberi ruang untuk lemah. Makanya waktu saya tanya apa kabar, luar biasa. Kalau enggak luar biasa juga enggak apa-apa. Karena kita diberi ruang untuk menjadi lemah juga enggak apa-apa. Karena justru Paulus bilang, di dalam kelemahankulah kuasamu apa saudara? Sempurna. Waktu kita merasa bahwa Tuhan aku enggak mampu hadapi semua ini. Aku terbatas Tuhan. Kita sedang menyerahkan hidup kita kepada Dia yang tak terbatas. Maka dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan sempurna. Sekarang kita malu datang sama Tuhan. Karena kita pikir Tuhan adalah pribadi yang selalu menuntut kita kuat. Kita pikir Tuhan adalah pribadi yang selalu memaksa kita harus jadi orang yang super terus. Oh enggak. Makanya Paulus dengan jujur bilang ini. Di dalam kelemahankulah kuasamu sempurna. Agar kita jadi pribadi yang bergantung terus sama Tuhan. Enggak merasa hebat dan bisa tanpa Tuhan. Hidup oleh Roh berarti kita berani untuk jujur sama Tuhan.
Pak Pendeta nggak bisa lah. Masa harus terang-terangan sama Tuhan, jujur. Kalau saya nangis gimana? Rasanya malu kalau nangis di hadapan hadirat Tuhan. Kenapa sih? Karena dari kecil kita dididik. Gak boleh nangis loh ya. Jangan nangis loh ya. Nah kita pikir Tuhan kita kayak gitu. Padahal di Taman Getsemani, itu momen terjujur yang Yesus alami. Dia bilang apa saudara? Aku seperti mau mati rasanya. Sejujur itu Yesus bilang, aku seperti mau mati rasanya. Bahkan dia menghampiri murid-muridnya. Dia bilang gini, jangan jauh-jauh, di sini aja. Dia butuh orang lain. Dia gak merasa karena saya Yesus, saya yang paling berkuasa. Dia bilang sama murid-muridnya, kalian di sini. Makanya saya aneh, kalau ada orang yang merasa dia bisa hebat sendiri. Saya butuh tubuh Kristus. Saya butuh keluarga rohani. Makanya dalam doa puasa kemarin, doa malam, pada ibadah sisterhood, saya mengajak kita, ayo saling mendoakan yuk. Dua-dua orang, tiga-tiga orang saling mendoakan. Yesus aja masih butuh murid-muridnya. Kenapa kita merasa kita kayak Superman paling kuat? Kita gak butuh orang lain. Hidup oleh roh berarti kita diajak untuk berani jujur apa adanya. Tentang kerentanan, kerapuhan, kelemahan, ketakutan, kecemasan yang kita alami. Bahkan hidup oleh roh berarti, berhenti menyiksa diri secara rohani. Meletakkan beban yang harusnya enggak, harusnya sudah pikul. Nanti nih di Paskah, Jumat Agung, saya lihat nanti ada di satu daerah di Filipina. Orang memaku dirinya seperti Yesus di kayu salib. Dia pikir dengan itu bahwa dia menjadi lebih layak. Padahal cukup Yesus yang pikul di kayu salib. Saudaraku, ketika iman dijalani dengan daging, jiwa kita tertekan. Tapi ketika iman kita dijalani oleh roh, maka jiwa kita dipulihkan. Harusnya jadi orang Kristen, kita akan jadi orang yang apa adanya tanpa topeng, gak hipokris. Kita berani menanggalkan topeng kita dan datang apa adanya kepada Tuhan. Seperti seorang anak bungsu yang masih dengan baju dari kandang babi datang kepada bapaknya. Dan tahukah saudara bahwa bapak itu akan berlari memeluk dia tanpa menyuruh dia mengganti bajunya dulu, menerima dia apa adanya. Dan dia bilang, Bapak, aku telah berdosa kepada Bapa dan surga. Seperti itulah kita di hadapan Tuhan. Gak usah jaim, gak usah harus baik dulu baru kita datang. Justru waktu keadaanmu sedang tidak baik-baik saja, datanglah kepada Tuhan. Ada orang suka bilang gini, Pak Pendeta, saya belum sempurna. Nantilah saya mau aktif di gereja. Nanti kalau saya sudah baik-baik aja, baru saya melayani Tuhan. Saya masih lemah. Justru dalam kelemahan saudaralah, engkau harus datang kepada Tuhan. Amin. Jangan tumbuh sempurna. Datang apa adanya sama Tuhan. Makanya kenapa namanya gereja ini home, rumah. Rumah tempat semua orang bisa pulang. Seperti anak yang bungsu tadi, untuk dia pulang tanpa dihakimi. Untuk dia pulang diterima dan diberikan pelukan oleh bapaknya. Dengan kasut, jubah dan cincin, itulah rumah. Dan kita terus berdoa agar rumah ini menjadi rumah buat generasi. Setiap orang bisa pulang. Yang kedua kita bisa belajar hari ini bahwa hukum Taurat membawa kutuk, tapi iman membawa berkat. Paulus membawa mereka pada Abraham, bapa leluhur mereka. Dia bilang gini, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah ini terjadi sebelum ada hukum Taurat. Sebelum ada hukum Taurat. Artinya pembenaran selalu terjadi oleh karena iman, bukan usaha manusia. Hukum Taurat tidak pernah menjadi jalan keselamatan, karena jalan keselamatan hanya lewat salib Yesus. Yang percaya katakan amin, saudara. Enggak ada jalan yang lain. Maka Paulus menegaskan ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Kenapa? Karena hukum menuntut ketaatan sempurna dan tidak ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Hanya Yesus. Sebab itu krisis modern yang terjadi hari ini, waktu Paulus berkata bahwa hidup di bawah hukum membawa kutuk, dalam konteks modern hari ini
ada hukum yang sering tidak tertulis, tapi nyata, terutama di dunia kerja kita. Di bisnis saudara, di pekerjaan, di karir saudara, ada hukum yang berbunyi begini. Kamu berharga kalau performamu bagus. Kamu diterima kalau kamu tidak gagal. Kamu aman kalau kamu selalu cukup. Saya mau ringkas 3 kalimat ini sebagai legalisme versi marketplace. Kita dituntut seperti itu. Akhirnya dari legalisme ini ke perfeksionisme kerja. Bahkan banyak kita dalam dunia kerja kita menghadapi suatu tekanan batin yang berat. Apa itu saudara? Saya tidak boleh salah. Terlihatnya baik gak saudara? Oke, ini baik. Tapi seringkali ini bisa jadi salah. Waktu apa saudara? Waktu kita bekerja keras bukan hanya demi tanggung jawab, tapi demi rasa aman dan nilai diri. Kita meletakkan nilai diri kita pada itu saudara. Rasa aman kita pada itu. Saya gak boleh salah. Saya gak boleh gagal. Memang kita harus berusaha untuk baik. Kita harus berusaha untuk mengerjakan semua dengan sangat baik. Tapi gini. Jangan sampai nilai diri kita, rasa aman kita letakkan di situ. Nah itu akhirnya mungkin jadi apa? Depresi, burnout dengan kerjaan kita. Tanpa sadar akhirnya apa saudara? Kerja menjadi identitas kita. Pencapaian menjadi penentu harga diri kita. Dan kegagalan terasa seperti dosa yang tak terampuni. Kenapa? Karena kita meletakkan nilai diri kita, keberhargaan kita pada pencapaian itu. Sehingga waktu kita gagal, kita rasa ini dosa yang gak terampuni. Akhirnya semua pencapaian di penentu harga diri. Kita meletakkan nilai kita pada semua pencapaian itu. Nggak ada yang salah dengan saudara mencapai hal-hal yang hebat dan yang luar biasa itu. Tapi jangan sampai itu menjadi penentu nilai diri saudara. Karena nilaimu telah ditebus oleh darah Yesus. Seringkali di masa kecil kita dididik oleh orang tua kita tanpa disadari. Mungkin karena pemahaman yang belum sempurna, yang belum banyak. Seringkali nilai diri anak ditentukan dari berapa rankingnya. Kamu juara atau enggak? Di saat dia gagal, dia takut mau jujur bilang. Kadang-kadang ada anak-anak mesti memalsukan nilainya. Atau dia rela nyontek. Karena dia takut. Kalau nilainya enggak bagus, nanti papa enggak sayang sama saya. Nanti saya pulang dimarahin. Dan tahu kan saudara, itu jadi luka dalam diri kita. Sampai kita besar. Itu terbawa-bawa. Kita meletakkan nilai diri kita pada pencapaian. Kita akan lihat bos kita kayak papa mama kita di rumah. Ini bukan sekedar profesionalisme, tapi ini perfeksionisme yang mengikat dan membelenggu jiwa. Saya mendorong saudara jadi orang yang rajin, mencapai segala hal yang terbaik di hidup saudara. Tapi kau mesti menjalani dengan anugerah. Kau mesti menjalaninya dengan keberhargaan dalam Kristus. Kau mesti menjalaninya dengan kasih karunia Tuhan, bukan kekuatan. Sehingga waktu engkau gagal pun kau berasa gini, ya udah, saya salah memang, saya gagal. Tapi saya akan berusaha lagi oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Dari perfeksionisme, akhirnya kita jatuh pada rasa bersalah dan burnout. Inilah titik di mana banyak jemaat lelah secara mental, kering secara rohani, pahit secara batin. Tetap ke gereja, berusaha dengan senyum, tapi dalam hati ini pahit, kering, lelah secara mental, capek. Karena berusaha mencapai semuanya dengan kemampuan diri, kekuatan diri. Tidak lagi mengandalkan Tuhan. Banyak orang tidak meninggalkan gereja, tapi dia kehilangan sukacita Injil. Seperti Injil masuk dalam marketplace. Paulus bilang gini, orang benar akan hidup oleh iman. Katakan bersama dengan saya, orang benar hidup oleh iman. 2, 3.
Orang benar hidup oleh iman. Artinya nilai kita tidak ditentukan oleh performa kerja. Keamanan kita nggak ditentukan oleh hasil evaluasi. Identitas kita nggak ditentukan oleh jabatan kita. Tapi oleh iman anugerah dalam Kristus. Kita bisa justru karena kita tahu, oleh karena iman kita akan berupaya dengan sungguh-sungguh. Mengerjakan pekerjaan kita. Mengupayakan yang terbaik. Tapi didasari karena iman dalam Kristus. Injil tidak membebaskan kita dari kerja keras. Harus rajin. Karena Tuhan gak pernah berkati orang malas. Katakan amin, saudara. Tuhan gak pernah berkati orang malas. Pintu berkat tertutup bagi orang malas justru. Tetapi membebaskan kita dari kerja untuk membuktikan diri. Dan menunjukkan kepada dunia ini betapa hebatnya kita. Sampai Kristusnya udah gak ada. Sebab itu keluarga ACC yang sedang bekerja di marketplace, di bisnis saudara, dengarkan baik-baik. Bekerjalah dengan excellent, bukan dengan ketakutan. Karena Tuhan sudah menerima kita dalam Kristus, katakan amin. Izinkanlah dirimu mungkin gagal tanpa hancur. Kegagalan bukan identitas, itu hanya sebuah pengalaman bagi saudara. Berhenti menjadikan pekerjaan sebagai juru selamatmu. Karena hanya Kristus yang layak menanggung beban sebagai juru selamat. Orang yang hidup oleh iman bisa bekerja keras tanpa kehilangan jiwanya, tanpa kehilangan sukacitanya, tanpa dia kehilangan waktu dengan keluarganya. Karena dia hidup oleh iman. Yang terakhir, yang ketiga. Kristus menanggung kutuk agar kita hidup dalam anugerah. Ayat 13, 14 bilang begini. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Dengarkan baik-baik jemaat ACC yang diberkati Tuhan. Salib bukan sekedar simbol penderitaan. Tetapi salib adalah transaksi penebusan. Yang harusnya kita tanggung, rasa bersalah, hukuman, keterpisahan karena dosa. Yesus ambil semuanya, dia tanggung semuanya dengan sebuah tujuan yang jelas. Apa saudara? Oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Oleh iman kita menerima semua itu saudara. Yesus tanggung di kayu salib. Hari ini ada begitu banyak keluarga tidak hancur bukan karena kurang aturan. Tapi banyak keluarga kurang kasih karunia. Banyak luka dalam keluarga lahir dari pola yang sama. Apa polanya? Perhatikan baik-baik. Tuntutan tanpa pelukan, koreksi tanpa empati, standar tanpa anugerah. Mari Papa dan Mama renungkan 3 poin ini. Tuntutan tanpa sebuah pelukan, koreksi tanpa sebuah empati, standar tanpa anugerah. Tapi kita mau perjamuan kudus. Waktunya udah habis. Mari saya renungkan yang baik-baik. Tuntutan tanpa pelukan, koreksi tanpa empati, standar tanpa anugerah. Dan ini yang kadang-kadang kita warisi dari generasi ke generasi. Dan ini menjadi luka. Di dalam banyak keluarga seringkali ada hukum tak tertulis yang berbunyi seperti ini. Kamu dikasihi kalau kamu berhasil. Kalau ranking kamu selalu 1. Kalau kamu selalu juara kelas. Kamu diterima kalau kamu tidak mengecewakan. Akhirnya anak-anak berusaha. Tidak dengan anugerah. Tapi supaya saya tidak mengecewakan hati orang tua saya. Kadang-kadang itu menjadi motivasi. Sehingga dia mengalami ketakutan demi ketakutan. Dia rela melakukan apapun juga supaya mama papa gak kecewa. Tapi bukan jadi sebuah tekanan. Dia rela nyontek, dia rela buat apapun. Supaya saya berusaha tidak mengecewakan orang tua saya. Dia jadi tidak jujur dengan dirinya sendiri kadang-kadang. Kamu aman kalau kamu memenuhi ekspektasi. Wah, ekspektasi ini yang berat. Anak-anak kita paksa untuk memenuhi ekspektasi kita. Bahkan kegagalan di masa lalu kita letakkan beban itu kepada anak-anak kita.
Kalau dulu papa gak pernah kuliah, kamu harus kuliah sampai S3. Kadang-kadang kita meletakkan beban kegagalan kita di masa lalu kepada generasi kita berikutnya. Itu jadi beban buat mereka. Harusnya mereka menjalani dengan anugerah, dengan kasih. Ini adalah legalism versi keluarga. Akibatnya apa? Anak belajar menyenangkan semua orang, tapi dia gak berani jujur. Dia gak berani jujur dengan perasaannya. Dia gak berani jujur untuk ungkapkan rasanya. Pernahkah saudara duduk dengan anak saudara dan tanya, gimana perasaanmu? Bagaimana apa yang papa tuntut sama kamu? Pernahkah saudara mengizinkan mereka menangis di depan saudara dan bilang dengan jujur, saya gak suka papa paksa saya begini. Saya gak suka mama bilang begini. Pernahkah ada momen saudara duduk hati ke hati dengan anak saudara? Dan coba tanya, are you happy dengan semua ini? Atau kamu sebenarnya sedang terluka? Saya dan istri saya harus berkali-kali minta maaf sama 2 orang anak saya. Berkali-kali. Karena kami salah. Kami berdua menanggung banyak luka di masa lalu, terutama saya. Sehingga tanpa saya sadar, saya taruh beban kepada 2 orang anak saya. Terutama Harvest, anak tertua saya. Dan berkali-kali juga saya harus minta maaf dengan dia. Kalau saya lihat postingan dia di Instagram, ada beberapa waktu yang lalu, saudara. Itu ungkapan jujur hatinya dia. Dan saya bilang, it's okay, bagus buat kamu. Saya pernah lihat Instagramnya dia. Sangat jujur dia ungkapkan rasanya. Sangat jujur tentang ekspektasi, tentang semua beban. Dan bagi saya, enggak apa-apa. Anak saya berhak untuk jujur. Bahkan dia taruh di media sosialnya. Baik buat dia. Dan itu sehat buat dia. Dan itu enggak apa-apa. Papa mama kita harus bertobat hari ini. Karena banyak akhirnya pasangan hidup, suami dan istri saudara kadang-kadang harus hidup dengan ketakutan, bukan dengan keintiman. Komunikasi dipenuhi defensif, bukan kepercayaan lagi. Enggak. Semua serba mempertahankan diri, membela diri. Akhirnya saling menyakiti. Nah, salib menghentikan semua siklus tekanan ini. Paulus bilang, Kristus telah menjadi kutuk karena kita. Artinya apa? Kristus sudah menanggung kegagalan kita, bahkan gagal kita di masa lalu. Kristus sudah memikul semua rasa bersalah kita. Bahkan dia sudah bayar harga akibat luka kita. Karena itu, keluarga Kristen tidak dipanggil menjadi sempurna. Tetapi menjadi tempat anugerah bekerja. Tempat anugerah bekerja. Anak-anak harus melihat bagaimana anugerah salib ada di tengah-tengah keluargaku. Bagaimana salib dihidupi di tengah-tengah keluargaku. Salib berkata, nak, kamu boleh gagal, tapi kamu tidak pernah dibuang. Kamu boleh salah, tapi kasihku lebih besar daripada kesalahanmu. Itulah salib. Sebab itu untuk papa dan mama hari ini, berhenti membesarkan anakmu dengan tekanan. Disiplin tanpa kasih karunia melahirkan luka, bukan karakter. Untuk pasangan suami istri, jangan menggantungkan damai hatimu sepenuhnya pada pasanganmu. Karena Kristus sudah cukup. Pasanganmu bukan juru selamat hidupmu. Tapi Kristus. Untuk anak-anak dan generasi muda hari ini, anak-anak yuk dengar baik-baik. Nilai dirimu gak ditentukan oleh penerimaan keluarga dan oleh lingkungan komunitasmu. Tapi oleh kasih Kristus di kayu salib. Keluarga dipulihkan bukan ketika semua berubah jadi baik. Tetapi ketika seorang memutuskan hidup oleh iman. Bukan oleh tekanan. Sebab itu mari kita jujur hari ini di hadapan Tuhan. Saya undang para pemain musik dan singers. Mari kita jujur dengan beberapa pertanyaan ini. Apakah saya mengasihi keluarga saya dengan kasih karunia atau dengan tuntutan? Apakah saya menuntut pasangan dan anak dengan standar yang Kristus sendiri enggak pakai terhadap saya? Apakah saya sedang mewariskan iman atau mewariskan luka kepada mereka? Hari ini, pagi ini, Tuhan tidak memanggil kita jadi keluarga yang sempurna, tapi menjadi keluarga yang bersandar pada salib. Katakan amin, saudaraku. Christ is enough. Bahkan untuk memulihkan keluarga kita. Hari ini Tuhan gak memanggil kita berusaha lebih keras, tapi bersandar lebih dalam pada Injil kasih karunia-Nya. Sebentar lagi kita akan menikmati roti dan minum anggur dari cawan Kristus. Perjamuan kudus ini bukan perayaan kesalehan kita,
tapi peringatan akan kasih karunia-Nya. Di meja Tuhan ini tidak ada yang lebih layak, tidak ada yang lebih rohani. Semua kita datang karena salib. Dan anugerah itu cukup. Sebab itu yang jadi doa kita bersama, mari kita berdiri bersama. Saya lihat di layar ini. Ya, terakhir. Mari kita bersama-sama kita ucapkan doa ini. 2, 3. Tuhan, hari ini aku berhenti mengandalkan diriku. Aku kembali pada salib-Mu. Aku percaya Kristus sudah cukup. Tidak lebih dan tidak kurang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything Engkau cukup bagi kami. Engkau melayakkan kami untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan untuk maju ke depan yang akan melayani perjamuan kudus. Kuduskan kami hamba-hambamu, layakkan kami hamba-hambamu untuk melayani meja perjamuan kudus ini. Dan kuduskan layakkan kami jemaatmu, ampuni dosa dan pelanggaran kami oleh anugerah-Mu Tuhan. Kami diberkati, kami diurapi Tuhan. Dan Kau menguduskan melayakkan kami di dalam nama Yesus. Christ, silakan duduk kembali jemaat, silakan melayani. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything yang sudah dapat bisa berdiri. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Apakah saudara sudah mendapatkan hostis semuanya? Oh, ada yang belum sebelah kiri. Saya boleh dibantu? Ada satu yang belum di sebelah ini. Oke, satu orang. Oke. Kalau saudara sudah mendapatkannya, bolehkah saudara melihat ayat yang di hostis saudara? Saudara dapatkan semua. Ada yang masih belum dapat? Oke. Mari kita mau baca ayat yang ada di hosting kita semua. Kita baca dengan iman. 2, 3. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Amin. Mari bersama kita ucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari angkat roti. Ini tubuh Kristus yang tergantung di kayu salib, tersalibkan karena kasih yang besar kepada kita.
Bukan karena kita layak dan sempurna, tapi kasih yang lebih besar daripada semua kegagalan kita. Betapa anugerahnya, betapa kasih setianya dan cintanya jauh lebih besar daripada semua kesalahan dan dosa kita. Dan oleh anugerahnya kita diselamatkan hari ini bukan karena usaha dan kemampuan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menanggung semua dosa, penderitaan kami, gagalnya kami di kayu salib. Kau tanggung karena cintamu kepada kami Tuhan. Terima kasih. Dengarkan firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Cawan anggur ini bukan cawan anggur biasa. Ini darah Kristus, darah perjanjian, darah penebusan. Oleh firman-Nya dia berkata, oleh karena bilur-bilurnya sakitmu sembuh. Kau yang sedang sakit, yang di rumah juga, letakkan tangan kirimu pada bagian tubuh yang lemah dan sakit. Engkau yang sedang punya pergumulan, taruh tangan kiri di dadamu. Kau sedang butuh mujizat dan pertolongan Tuhan. Percaya, ada kuasa dalam perjamuan kudus, ada mujizat yang terjadi. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dengarkan firman. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat penebusan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur karena penebusan-Mu mengampuni dosa kami Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu sakit kami sembuh. Aku berdoa dalam nama Yesus. Bagi jemaat yang lemah dan sakit, jantungmu, paru-parumu, ginjalmu dijamah dalam nama Yesus. Bagian kepalamu dalam nama Yesus Tuhan jamah, sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sel-sel kanker, tumor dalam nama Yesus. Kami tolak kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa menjamah bagian-bagian tubuh kami yang lemah dan sakit. Ku berdoa jemaat yang bergumul untuk masalah mereka, aku berdoa ada jalan keluar, ada mujizat Tuhan terjadi. Ada pintu-pintu yang Tuhan buka dalam nama Yesus. Bahkan pembelaan Tuhan nyata, pembelaan Tuhan sempurna menolong setiap kami. Kami ditolong Tuhan di dalam nama Yesus. Sebab itu Tuhan kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kami segala kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami menghormati Engkau. Buat Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali.